Ayah saya menghabiskan seluruh hidupnya membunuh cacing daging. Sebelum meninggal, ayahku memaksa ibuku bersumpah. Di hari hujan, jika ada yang datang untuk bermalam, tidak boleh dibiarkan menginap. Ibuku setuju dengan mudah di mulutnya. Tapi begitu ayahku meninggal, dia langsung lupa semuanya. Bukan hanya membiarkan seorang wanita bermalam saat hujan, dia bahkan membiarkan kakakku masuk ke kamar wanita itu dalam gelap. Keesokan harinya, wanita itu keluar sambil berpegangan pada pintu. Berjalan dengan limbung, kakinya seperti lengket, sulit untuk melangkah. Dia hampir tidak bisa bergerak. Begitu dia keluar, kakakku langsung menggendongnya. Wanita itu memandang kakakku dengan ketakutan. Matanya penuh air mata. "Tolong, biarkan aku pulang," katanya. Aku menelan ludah saat melihat wanita itu. Dia mungkin tidak tahu, penampilannya yang penuh kesedihan itu adalah godaan mematikan bagi pria. Dan benar saja, kakakku menjilat bibirnya. Tidak peduli dengan permohonannya, dia langsung melemparkannya ke tempat tidur. Aku mendengar suara tangisan memilukan dari dalam kamar. Ibuku meludah ke lantai dengan jijik. Berhenti berpura-pura siapa tahu apa yang dia inginkan. Ketika kakakku keluar dengan puas, ibuku mengambil tali dan mengikat erat tangan dan kaki wanita itu ke tempat tidur, agar dia tidak kabur lagi. Aku merasa kasihan, dan berkata pelan, "Bagaimana kalau kita lepaskan talinya? Lihat, pergelangan tangannya sudah berdarah." Ibuku langsung menamparkan wajahku. "Ini bukan urusanmu." Aku memegang pipiku yang membengkak, dan segera tutup mulut. Aku tidak berani berkata apa-apa lagi. Di malam hari, kakakku pulang dalam keadaan mabuk, ditemani 3 pria besar. Aku mengenal mereka. Mereka adalah penjahat terkenal di desa kami. Biasanya mereka hanya mencuri dan bermalas-malasan. Ditambah kakakku, mereka adalah 4 perusak desa. Aku merasa sangat cemas. Aku memanggil pelan, "Kak." Tapi kakakku bahkan tidak melihatku sedikit pun. Dia membawa 4 orang itu, dan berjalan menuju kamar tempat wanita itu diikat. Aku menggigit bibirku, dan berdiri menghalangi pintu. "Kamu mabuk." Sebelum kakakku bisa bicara, ibuku tiba-tiba keluar dan menarikku ke samping, lalu memukulku. Aku menutupi kepalaku dengan tangan, menangis dan memohon ampun. Aku tidak akan berani lagi. 4 orang itu mengacau sepanjang malam. Ruangan menjadi sunyi setelahnya. Aku bangun dan membawa nasi hangat ke wanita itu. Tubuh wanita itu penuh luka memar. Aku menggunakan pakaian lamaku untuk mengelap cairan di wajahnya. Kemudian aku menyuapinya dengan sendok. Tapi wanita itu memalingkan wajahnya. Orang itu benar-benar jelek. Ya, aku tidak tahu bagaimana menjawabnya. Aku hanya menunduk. Tiba-tiba dia tertawa pelan. "Keluarga kami pendendam. Kami selalu membalas dendam. Sebenarnya aku datang ke sini untuk suatu urusan. Tapi aku malah mendapat masalah yang lebih besar. Hari ini kamu memberiku makan. Jadi aku beri kamu nasihat. Mulai besok, jangan makan daging di desa ini." Mendengar itu, aku merasa lega. Aku membawa nampan keluar kamar. Keesokan harinya, wanita itu meninggal. Tidak ada yang tahu bagaimana dia meninggal. Mereka hanya tahu saat ditemukan. Tubuhnya sudah kaku seperti kayu. Di musim panas yang terik, tubuhnya terasa dingin seperti es. Aku tidak tahu apakah itu hanya perasaanku. Tapi tubuh wanita itu seperti tersenyum. Seolah-olah dia bahagia. Ibuku meludah ke tubuh wanita itu, sambil mengumpat dengan penuh kebencian. "Sudah mati begitu saja. Sia-sia saja aku beri dia 2 kali makan." Setelah ibuku selesai mengumpat, dia menyuruhku untuk membuang mayat wanita itu. Aku membawa tubuh wanita itu ke kuburan tua yang menyeramkan. Aku jongkok dan memandangi tubuhnya, untuk waktu yang cukup lama sebelum kembali ke rumah. Keesokan paginya, aku terbangun oleh suara jeritan. Aku langsung melompat dari tempat tidur, berlari ke halaman, dan melihat, tembok rumah dipenuhi oleh cacing-cacing daging yang gemuk dan besar. Semua cacing itu besar dan gemuk. Kakakku melihat cacing itu dengan mata bersinar. "Cacing daging, wah, wangi sekali. Sejak ayah meninggal, kita tidak pernah makan ini lagi. Sekarang ada begitu banyak, kita kaya mendadak." Kakakku menyuruh ibuku memanggil orang-orang desa. Tidak lama, seluruh pemuda desa berkumpul. Biasanya orang akan takut melihat cacing sebanyak itu. Tapi desa kami sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Tidak ada yang takut. Selain itu, cacing-cacing ini terlihat sangat jinak. Mereka tidak menggigit, bahkan tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah mereka muncul untuk ditangkap. Tidak lama, cacing-cacing itu sudah habis ditangkap. Ibuku mendirikan kuali besar di tengah halaman. Orang-orang mulai membersihkan. Ada yang menyembelih seperti ular. Tidak lama kemudian, sepanci penuh cacing daging mendidih. Aromanya sangat wangi hingga membuat air liur menetes. Setelah matang, semua orang makan dengan lahap. Mulut mereka penuh dengan minyak. Aku hanya menelan ludah dari samping. Tapi mengingat kata-kata wanita itu, aku tetap menggigit bibirku dan tidak makan. Bukan hanya aku yang tidak makan. Paman ketiga juga tidak makan. Dia duduk di atas batu di depan pintu, merokok tembakau keringnya dengan perlahan. Alisnya mengerut dalam. Aku berlari kecil ke arahnya dan bertanya, "Paman ketiga, kenapa Anda tidak makan sedikit pun?" Paman ketiga adalah seorang ahli yin yang di desa kami. Dulu dia sangat dihormati. Namun, beberapa tahun lalu, orang dari desa sebelah, seorang peramal buta, menuduhnya palsu. Sejak itu, reputasinya menurun, dan semakin sedikit orang yang mempercayainya.
Bahkan lebih parah, beberapa orang mulai mengucilkannya. Tahun-tahun terakhir ini, hidupnya semakin sulit. Sepertinya dia sudah lama tidak makan daging. Sekarang, semangkuk penuh cacing daging, yang sangat harum ada di depannya. Tapi dia tetap menahan diri. Paman ketiga menghela napas. Matanya yang keruh menatapku tajam. Sepertinya hanya kamu yang mau mendengarkanku sekarang. Kalau kamu percaya padaku, jangan makan sedikit pun dari daging itu. Ada sesuatu yang aneh dengan cacing-cacing ini. Aku mencium bau busuk dari daging ini. Aku menatap paman ketiga dengan kaget. Untuk pertama kalinya merasa bahwa desa kami mungkin salah menilainya. Keesokan harinya, seluruh penduduk desa mengalami sakit perut. Melalui kulit mereka, terlihat ada sesuatu yang membuncah di bawah perut mereka. Seolah-olah akan meledak, kepala desa dengan susah payah pergi ke desa sebelah. Untuk memanggil peramal buta. Peramal itu terus menggelengkan kepala. Desamu terkena kutukan besar. Seluruh desa telah menghadapi masalah besar. Sangat sulit diatasi. Jika ini terjadi beberapa tahun yang lalu, mungkin aku masih bisa membantu. Tapi sekarang, karena aku telah mengungkap terlalu banyak rahasia surgawi, aku telah menderita akibat 5 kutukan dan 3 kehilangan. 1 mataku telah buta. Jika aku mengurus masalah desamu, aku takut mataku yang satunya juga akan hilang. Aku sekarang sudah terlalu tua. Kehidupan akan semakin sulit setelah ini. Kepala desa, seorang yang sangat cerdas, langsung memahami maksud si peramal buta. Dia segera menyerahkan sejumlah uang. Peramal buta menerima uang itu, tersenyum lebar sambil menggenggam uangnya. Baiklah, katanya, karena ketulusan desa kalian, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk membantu kalian. Dia berbicara dengan percaya diri, dan semua orang di desa mempercayainya. Namun, tak seorang pun menduga, keesokan harinya dia ditemukan tewas. Tubuhnya ditemukan di selokan desa, sudah menjadi tulang belulang. Mayatnya dipenuhi cacing daging, hanya dari sisa-sisa pakaiannya orang tahu itu dia. Melihat tubuh peramal buta, kepala desa jatuh terduduk di tanah. Wajahnya pucat pasi, ini benar-benar sudah berakhir. Kalau orang sehebat dia mati, apa yang bisa kita lakukan? Di saat itu, ibuku melihatku di sudut. Dia menarik telingaku dan bertanya, kenapa kamu baik-baik saja? Kenapa perutmu rata? Ada apa denganmu? Selamatkan kakakmu sekarang. Kalau tidak, aku akan memukulmu sampai mati. Saat dia hendak memukulku, paman ketiga memukul tongkatnya ke tanah. Dia membungkuk dan berkata, hidup Jin Bao adalah tanggung jawabku. Jangan sulitkan anak itu. Aku punya cara untuk menyelesaikan ini. Semua orang tiba-tiba teringat bahwa paman ketiga dulu adalah ahli yin yang terkenal. Kepala desa memutuskan, lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Paman ketiga mengambil pisau, memotong lengannya, dan mengumpulkan semangkuk penuh darahnya. Dia mencampurkan darah itu dengan air, dan memberikan 6 teguk kepada setiap orang di desa. Setelah itu, dengan wajah pucat pasi, dia berkata, aku memiliki energi positif Taoisme dalam diriku. Darahku bisa menahan kutukan ini untuk sementara. Setelah semua orang minum darah yang sudah dicampur dengan air, perut mereka langsung kembali normal. Sikap orang-orang desa berubah total dibanding sebelumnya. Mereka mulai memuji paman ketiga. Namun, paman ketiga mengerutkan alis dan melambaikan tangan. Masalah ini belum selesai. Malam itu, ketika semuanya tidur, aku diam-diam pergi ke rumah paman ketiga. Melihatku, paman ketiga berkata dengan tegas, mengapa kamu di sini? Desa ini tidak aman dalam beberapa hari terakhir. Keluar malam seperti ini hanya mencari mati. Nada paman ketiga memang seperti menegur. Tapi aku merasa hangat mendengarnya. Aku merasa hidungku perih, dan menyerahkan abu hitam yang kupunya kepadanya. Paman ketiga, hari ini aku melihat lenganmu berdarah. Gunakan ini untuk menghentikan pendarahan. Itu cepat sekali. Paman ketiga tertegun sejenak, kemudian matanya mulai memerah. Dia mengusap kepalaku dan berkata 3 kali, bagus. Aku melihat desa yang gelap gulita dan ragu cukup lama. Kemudian berkata pelan, paman ketiga, bagaimana jika kita pergi saja? Orang-orang di sini bukanlah orang baik. Kamu tidak perlu mengorbankan dirimu untuk mereka. Kamu hanya menahan sementara apa yang ada di tubuh mereka. Untuk menyelesaikan semuanya, kan membutuhkan seluruh darahmu. Nyawamu bisa saja hilang. Mereka tidak pantas untuk itu. Paman ketiga menghela napas, dan dengan tangan gemetar, mengusap kepalaku. Nah, ratusan nyawa manusia tidak bisa diabaikan begitu saja. Saat aku menjadi murid, aku telah bersumpah pada guruku, bahwa aku rela mengorbankan darahku demi kebenaran. Bahkan jika itu berarti mengorbankan diriku sendiri. Orang-orang di desa ini mungkin melakukan dosa kecil, tapi mereka tidak pantas mati. Ratusan nyawa manusia, aku tidak bisa mengabaikan ini. Lagi pula masalah ini tidak separah yang kamu bayangkan. Setelah aku menyelesaikannya, aku akan membawamu pergi dari sini. Aku akan membawamu ke kota besar. Aku masih punya sedikit tabungan, dan aku akan membiayai sekolahmu. Hidungku terasa perih, dan aku mengangguk dengan tegas. Mulai sekarang, kau adalah kakek kandungku. Sayangnya, hari itu tidak pernah tiba. Paman ketiga tidak berhasil menyelesaikan masalah itu selama 3 hari. Perut orang-orang desa mulai membesar lagi. Lebih besar dari sebelumnya. Perut mereka tampak kembung, seperti sesuatu di dalamnya siap meledak kapan saja. Rasa takut mulai menguasai akal sehat mereka.
Orang-orang desa mulai menatap paman ketiga dengan penuh harap. Kalau dia bisa menyelamatkan kita sekali, dia pasti bisa menyelamatkan kita lagi. Paman ketiga sudah tua, kalau dia mati, itu lebih baik daripada kita mati. Aku merasa sangat khawatir, dan berdiri di depan paman ketiga. Ibuku menarikku dengan keras, dan melemparkanku ke samping. Kepalaku membentur batu, dan aku mulai kehilangan kesadaran. Sebelum aku pingsan sepenuhnya, aku melihat paman ketiga menatapku. Wajahnya penuh kekhawatiran. Ketika aku sadar, sudah malam. Dengan susah payah aku bangun, dan hanya melihat sebuah kuali besar, serta pakaian robek dan tulang belulang paman ketiga. Dengan tangan gemetar, aku memungut tulangnya satu persatu. Aku juga mengambil sisa pakaiannya, dan menguburkannya di kuburan tua. Setelah selesai mengurus paman ketiga, aku pergi ke tempat di mana mayat wanita itu dibuang. Sudah 5 hari berlalu, tubuh itu tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Sebaliknya, tubuhnya semakin indah. Aku perlahan jongkok, mataku dipenuhi kebencian yang mendalam. Sekarang, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan mereka, telah mereka bunuh juga. Jangan sampai kau mengecewakanku. Setelah ini, beberapa hari lagi, keadaan warga desa yang memakan daging ular semakin memburuk. Akhirnya, kepala desa pergi ke kota, dan membawa seseorang yang katanya sangat hebat. Dengan wajah penuh kebanggaan, dia berkata, "Ini si Fang. Meski dia masih muda, dia sangat berbakat." Si Fang mengabaikan kepala desa, melihat sekeliling, dan akhirnya menatapku dengan tajam. Dia menatapku lama sekali, sampai aku merasa tidak nyaman dan menundukkan kepala. Untungnya, dia segera mengalihkan pandangannya. Dia menatap kepala desa. Masalah ini bukan hanya tentang memakan ular. Ada yang lebih dari itu. Apakah ada orang yang meninggal di desa ini baru-baru ini? Seorang wanita. Mungkin, ibuku segera maju dengan sikap menjilat dan berkata, "Beberapa hari yang lalu, seorang gadis asing meninggal di rumah kami. Tidak tahu apakah itu ada hubungannya dengan ini." Alis si Fang berkerut. "Di mana mayatnya?" Ibuku menarikku keluar dari kerumunan, dan menunjuk ke arahku. "Dia yang membuangnya." Si Fang menatapku dalam-dalam, lalu mengangguk. Dia menyuruh yang lain kembali dan menunggu kabar, dan hanya meninggalkan aku. Sebelum pergi, ibuku menepuk lenganku dengan keras. "Pahami situasinya, lakukan apa yang disuruh. Kalau kamu tidak bisa menyelamatkan kakakmu, aku akan memukulmu sampai mati." Setelah semua orang pergi, si Fang menatapku dengan yakin. "Kamu tahu apa yang terjadi, bukan?" Aku terkejut, dan segera menggelengkan kepala. Tapi si Fang tidak melepaskanku begitu saja. "Semua orang tadi penuh dengan aura dendam. Tapi kamu terlihat bersih. Bisa jelaskan itu?" Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Kalau aku tahu, aku sudah bilang dari awal. Aku tidak akan diam saja melihat paman ketiga. Aku berhenti di tengah kalimat, dan menundukkan kepala dengan sedih. Si Fang tertawa dingin. "Trik kecil saja, dan kalian semua tertipu habis-habisan." Aku mendongak dengan tiba-tiba. "Apa maksudmu?" Si Fang merenung sejenak, lalu menatapku. "Kemampuan seorang ahli yin yang tidak sesederhana yang kalian kira. Kalau bukan karena dia ingin mati sendiri, orang-orang sepertimu tidak mungkin membunuhnya." Keringat dingin membasahi tubuhku. "Apakah maksudmu, paman ketiga memilih untuk mati? Tapi kenapa? Kenapa dia melakukannya?" Aku bertanya lagi, tapi si Fang tidak menjawab. Dia memandangku dengan tegas, dan berkata, "Bawa aku ke kuburan tempat wanita itu berada." Di sepanjang jalan, aku berjalan sambil bertanya-tanya. Di desa kami, tidak ada orang baik. Si Fang tidak terkejut. Aku tahu. Aku menatapnya dengan bingung. "Kalau kamu tahu yang kamu selamatkan adalah orang-orang jahat, kenapa tetap menyelamatkan mereka?" Si Fang berhenti, dan menatapku dengan serius. "Karena aku seorang Taois, misi saya adalah membasmi kejahatan, dan menjaga keseimbangan yin dan yang. Baik atau buruknya seseorang, bukan urusanku." Aku menggembungkan pipiku, melakukan sesuatu tanpa melihat benar atau salah. Menyelamatkan orang tanpa memandang mereka baik atau buruk. Kalau begitu, kamu juga bukan orang baik. Kami berbicara tanpa arah sambil berjalan. Akhirnya, kami tiba di kuburan tua. Saat si Fang melihat mayat itu, wajahnya tiba-tiba berubah. Ini adalah pertama kalinya aku melihat ekspresi serius seperti itu di wajahnya. Si Fang mengerutkan alisnya dengan dalam. "Masalah ini tidak sesederhana itu. Benda ini bukan manusia." Kemudian dia mengatur tubuh wanita itu dalam posisi seperti huruf X, dan mengeluarkan 5 paku besar dan panjang dari ranselnya. Dia memakukannya ke telapak tangan, pergelangan kaki, dan dahi wanita itu. Setiap kali dia memaku, aku mendengar jeritan memilukan. Aku gemetar ketakutan dan berjongkok di tanah. Si Fang melirikku tajam. "Tutup telingamu, jangan terpengaruh." Aku tidak tahu berapa lama waktu berlalu, sampai akhirnya si Fang menarik tanganku. Dari telingaku, wajahnya pucat, dipenuhi keringat besar-besar. Dia terengah-engah dan berkata, "Aku harus turun gunung sebentar untuk mengambil beberapa barang. Aku telah memaku 7 jiwa wanita ini dengan paku penyegel roh. Dia tidak akan bisa membuat kekacauan besar. Tapi malam ini, kamu harus menjaganya di sini. Ingat, jangan biarkan siapapun mendekatinya." "Ngerti." Mendengar perintah untuk menjaganya, aku langsung merasa ngeri. Aku sedikit takut. Si Fang menepuk bahuku dengan lembut. "Jangan takut, sekarang aku sudah memakunya. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kamu memiliki tanda yang dipasang oleh seseorang.
Tanda itu dipasang untuk tujuan tertentu, dan orang itu tidak akan membiarkanmu celaka. Tanda, aku terkejut. Apakah itu paman ketiga? Si Fang tidak menjawab langsung, hanya menyuruhku menyelesaikan tugasnya. Aku hanya bisa mengangguk dengan pasrah. Malam harinya, aku duduk di samping tubuh wanita itu, mengerutkan tubuhku seperti bola. Pikiranku penuh dengan suara jeritan wanita itu di siang hari. Meskipun si Fang meyakinkanku bahwa wanita itu tidak bisa menyakitiku, aku tetap khawatir. Aku menarik napas dalam-dalam, dan dengan gemetar berkata kepada tubuh wanita itu, "Aku tidak pernah menyakitimu, jangan menyakitiku." Ya, sebetulnya aku berharap kamu bisa membalas dendam. Tapi si Fang malah memakumu dengan paku penyegel jiwa. Aku tidak bisa menghentikannya. Ketika aku terus berbicara pada tubuh wanita itu, tiba-tiba terdengar suara dari semak-semak. Aku langsung berteriak ketakutan. Sebelum aku bisa bereaksi, aku ditendang ke tanah. Suaraku terhenti di tenggorokan. Dengan cahaya bulan, aku melihat yang menendangku adalah kakakku. Dia melirikku tajam. "Kalau kamu berteriak lagi, aku akan membunuhmu." Aku langsung mengecilkan diri, dan menjadi sangat diam. Kakakku berbau alkohol, dan di belakangnya ada 3 pemabuk lainnya. Aku memandang kakakku dengan bingung. "Apa yang kamu lakukan di sini? Ini bukan tempat yang baik." Dia tertawa kecil, tidak menjawabku. Dia hanya jongkok, dan mulai membuka pakaian wanita itu. Aku menatap kakakku dengan kaget. Dia sudah mati, jangan ganggu dia lagi. Sebelum aku selesai berbicara, dia menendangku lagi ke tanah, dan menatapku dengan marah. "Kalau kamu bicara lagi, aku akan membunuhmu." Aku langsung diam. Dia benar-benar akan melakukannya. Di mata kakakku, aku tidak lebih dari seekor kucing atau anjing. Kakakku dan yang lain pergi menjelang fajar. Setelah mereka pergi, aku berjalan mendekati tubuh wanita itu untuk merapikan pakaiannya. Aku tidak tahu apakah ini hanya perasaanku, tapi wajah wanita itu tampak lebih merah. Bahkan tubuhnya terasa hangat. Saat aku mulai berpikir yang aneh-aneh, si Fang datang. Dia melihat wajahku yang pucat, dan bertanya, "Tidak terjadi apa-apa tadi malam, kan?" Aku buru-buru menggeleng. "Tidak ada apa-apa." Si Fang mengangguk singkat, lalu tidak mempedulikanku lagi. Dia berjalan mendekati tubuh wanita itu. Namun, begitu dia melihat wanita itu, wajahnya langsung berubah drastis. Dia segera mendekatiku, dan mencengkeram pergelangan tanganku. "Benarkah tidak terjadi apa-apa tadi malam? Kenapa aura dendam, hawa jahat, dan kemarahannya meningkat drastis? Jika sedikit saja salah, seluruh desa kalian akan mati." "Seluruh desa akan mati?" Aku menyentuh luka-luka di tubuhku yang masih terasa sakit, lalu dengan tegas berkata, "Tidak ada, tadi malam tidak ada yang terjadi. Aku sendirian di sini." Mungkin ekspresiku terlalu meyakinkan. Si Fang benar-benar percaya padaku. Dia menarik napas dalam-dalam, dan memintaku pergi ke desa untuk mencari peti mati kayu persik yang dicat merah. Dia juga menekankan, pastikan 4 pria muda yang kuat dan berhati baik untuk mengangkatnya. Aku mengangguk, berpikir bahwa tanpa pria kuat, peti mati itu tidak akan terangkat. Tentang pria berhati baik, mungkin karena mereka memiliki aura kebenaran alami. Karena aku membawa nama si Fang, semua orang menurut. Tidak butuh waktu lama, 4 pria muda bertubuh kekar dengan otot besar mengikutiku naik ke gunung ketika kami tiba di atas gunung. Mungkin karena orang-orang seperti itu memiliki aura kebenaran alami. Karena aku membawa nama si Fang, warga desa menuruti semua permintaanku. Tidak lama kemudian, 4 pria bertubuh kekar dan penuh otot mengikuti aku ke gunung. Saat kami tiba di atas gunung, si Fang telah mencabut semua paku panjang yang tertancap di tubuh wanita itu. Anehnya, paku-paku yang besar itu tidak meninggalkan bekas sedikit pun di tubuhnya. Meskipun tertancap sepanjang malam, aku tidak sempat bertanya. Si Fang buru-buru meminta kami membantu memasukkan wanita itu ke dalam peti mati. Aku merasa aneh, wanita itu kecil dan kurus. Si Fang pasti bisa melakukannya sendiri. Kenapa dia membutuhkan kami semua? Tapi saat aku memegang lengan wanita itu, aku mengerti, wanita ini sangat berat. Kami berenam berjuang keras, hanya untuk mengangkatnya. Setelah memasukkannya ke dalam peti mati, kami semua jatuh ke tanah kelelahan. Terengah-engah mengambil napas, salah satu pria bertanya dengan hati-hati kepada si Fang, "Guru tahu, kenapa wanita ini beratnya seperti seekor sapi?" Si Fang mengatur napasnya, lalu menjawab, "Sulit dijelaskan, aura dendam dan hawa jahatnya meningkat drastis, sampai hampir menjadi nyata. Itulah kenapa dia begitu berat. Jadi, sekarang dia sudah di dalam peti mati. Apakah masalahnya selesai?" Si Fang berdiri dan menggelengkan kepala. "Tentu saja tidak cukup. Itulah kenapa aku memanggil kalian ke sini." 4 pria itu saling memandang dengan bingung. Sebelum mereka bisa bereaksi, si Fang tiba-tiba menghunus pedangnya, dan memotong leher mereka dalam satu gerakan. Darah hangat membasahi kulitku. Aku menatap si Fang dengan kebingungan. Ekspresi kebingungan mereka belum sempat hilang dari wajah mereka. Saat mereka berhenti bernapas, mata mereka terbuka lebar sebelum mati. Tidak bisa menerima nasib. Aku menatap si Fang dengan tak percaya. Kenapa? Si Fang tidak menjawabku, hanya membuka dada mereka satu persatu. Dia mengumpulkan semangkuk penuh darah, dan mencampurkan darah mereka bersama-sama. Lalu ia meletakkan campuran darah itu di tempat yang paling banyak terkena sinar matahari. Setelah selesai, si Fang menyeka keringat di dahinya.
dan duduk di sampingku. Kamu tidak perlu takut padaku. Aku tidak akan membunuhmu. Tapi mereka, kenapa kamu membunuh mereka? Di tempat ini yang penuh penderitaan. Mereka adalah sedikit dari orang-orang baik yang ada. Apa mereka melakukan kesalahan padamu? Kenapa kamu membunuh mereka? Si Fang menatapku dalam-dalam. Aku membunuh mereka karena tidak ada pilihan lain. Hanya untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Aku menjawab dengan keras kepala. Semua orang memiliki ibu yang melahirkan mereka. Setiap nyawa itu berharga. Terlebih lagi, mereka adalah orang baik. Kamu membunuh beberapa orang baik. Hanya untuk menyelamatkan sekumpulan orang jahat. Itu yang kamu sebut jalan. Si Fang menyipitkan matanya. Itulah yang aku sebut jalan. Membunuh satu untuk menyelamatkan 100. Meminimalkan kerugian nyawa. Itulah jalan yang aku percaya. Mungkin jalanku salah. Tapi jika kamu ingin aku mengaku salah, tunggu sampai kamu memiliki kekuatan untuk membuatku mengaku salah. Setelah berkata itu, si Fang berhenti berbicara denganku, dan berbalik untuk mengambil darah yang hampir mengental. Karena terpapar sinar matahari, dia berjalan menuju peti mati, dan menggambar simbol di sekeliling peti. Setelah selesai, wajahnya pucat, dan dia bernapas dengan berat. Dia memintaku membantunya turun gunung. Kepala desa dan yang lainnya sudah menunggu di kaki gunung. Ketika mereka melihat si Fang, mereka segera mengerubutinya dengan antusias. Guru tahu, apakah sudah selesai? Si Fang membuka mulutnya, nada suaranya penuh dengan kelemahan. Belum selesai, tapi untuk sementara sudah stabil. Hari ini aku terlalu banyak menghabiskan energi, dan tidak bisa melanjutkan lebih lama lagi. Besok aku akan menyelesaikan sisanya, tinggal mengurus dia, dan semuanya selesai. Mendengar kata-kata si Fang, semua orang menghela napas lega, dan mulai memuji kemampuan si Fang. Mengenai 4 orang itu, tidak ada seorang pun yang bertanya. Jalan di sini sulit dilalui, dan si Fang sangat lemah. Selain itu, dia paling akrab denganku. Jadi malam itu dia tinggal di rumahku. Tengah malam, aku mengetuk pintu kamarnya. Si Fang melirikku, lalu duduk tegak dan bertanya, "Ada apa?" Aku menarik napas dalam-dalam dan menatapnya. "Kau masih berutang penjelasan padaku. Kau berjanji akan memberitahuku siapa yang mengikutiku, dan apa yang sebenarnya terjadi dengan paman ketiga?" Setelah aku selesai berbicara, si Fang menyeringai, "Kau benar-benar percaya bahwa ada kebaikan tanpa alasan di dunia ini? Kau dan paman ketiga itu tidak saling kenal. Kenapa kau tidak berpikir, apa alasannya dia rela mengorbankan nyawanya untukmu?" Cahaya lilin di atas meja berkedip-kedip. Aku menatap si Fang dengan tatapan kosong. "Jadi, beritahu aku, kenapa?" Si Fang menunduk sebentar untuk berpikir, lalu menatapku. "Apakah paman ketigamu pernah memberikanmu sesuatu?" "Apa saja?" Aku berpikir sejenak, lalu mengeluarkan liontin giok dari sakuku dan menyerahkannya padanya. Si Fang menerima liontin itu, memeriksanya dengan hati-hati, dan tiba-tiba tersenyum. "Begitu, semuanya masuk akal sekarang. Liontin ini disebut Yin Hun Pei, dan digunakan untuk pertukaran jiwa. Jika dugaanku benar, paman ketigamu sudah sangat tua, ditambah dengan penderitaan dari Wu Bi San Ke, sehingga dia mengincar tubuh mudamu. Dia merencanakan segalanya, dan membuatmu dengan sukarela memakai liontin ini. Saat aura dingin dari liontin meresap ke tubuhmu, dia bisa dengan mudah mengambil alih tubuhmu.